2014 Kak. Dan udah menangin podium lebih dari 100 kali. Iya, saya mendapatkan podium 2. Itu saya mendapatkan 75 juta dan saya tuh kaget, beda 20 detik. 20 detik. Ya 4:45 atau 4:40 gitu kan. Itu sub 3 jam 15 itu PB saya tuh Kak. Dan itu saya udah DNF, udah berhenti. Jadi saya sudah keluar dari jalur. Hai Sobat Muscle, welcome back to podcast Muscle First Running. Hari ini bareng Bella Verena dan ada pelari podium yang udah menangin podium lebih dari 100 kali dengan hadiah puluhan juta. Ini dia Kak Angel. Halo. Wow, kenalin diri dong Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Angel Ginting. Wih, Kak Angel Ginting asal mana ini? Asalnya dari Kabanjahya, Medan. Bertepatnya di Medan. Wow. Tapi sekarang tinggalnya di Depok. Oh gitu. Iya. Karena aku dengar ya Kak Angel ini udah lari dari tahun berapa? 2014 Kak. Dan udah menangin podium lebih dari 100 kali. Iya. Kok bisa Kak pengalaman dapetin podium 100 kali lebih itu gimana ceritanya? Ya, yang pertama tuh Kak, kita harus tekad latihan. Kita harus percaya prosesnya biar hasilnya tuh maksimal. Wah keren banget Kak, pengalaman selama podium ini berarti race-nya udah lebih ratusan. Kalau ratusan kali race ya. Iya, Kak. Pengalaman podium paling mengesankan buat kakak itu apa? Itu pada saat race Maybank Marathon, full marathon ya Kak. Itu saya mendapatkan podium 2. Itu saya mendapatkan 75 juta dan saya tuh kagetnya, wah kok bisa gitu. Wah. Jadi saya percaya tuh latihan itu memang pondasi untuk menuju seperti itu Kak. Itu hadiah lari 75 juta Kak. Iya benar Kak. Itu yang kedua, podium 2. Iya, itu podium 2. Kalau podium 1 dapat berapa? 100 juta? 100 juta Kak. Cuma tuh beda 20 detik. 20 detik. Ya karena kan pas mau menuju finish itu kan banyak tuh orang yang 10 sama 21 kan rame ya, nggak bisa kita nyelip gitu. Jadi tuh saya nggak kelihatan lagi yang nomor 1 di mana. Waduh gitu. jadi ya puji Tuhan. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2024 Kak. Baru tahun lalu berarti? Iya benar. Wah aku kaget loh, ternyata hadiah lari sampai 75 juta. Keren banget. Itu pas kakak di Maybank Marathon, full marathon, itu berarti sub berapa tuh kalau podium 2? 4:35-an atau 4:40-an gitu Kak. Wah itu pace berapa tuh kalau di pacein? Itu pace-nya 4:45 atau 4:40 gitu kan. Itu sub 3 jam 15 itu PB saya tuh Kak. Wow, full marathon 42 kilo cuma dalam 3 jam. Iya, saya tuh bersyukur Kak dengan rutenya yang begitu tajam, Iya kan? tanjakan. Elevationnya ya. Malah saya PB tuh di situ Kak. Jadi saya kaget, itu kan membuat saya, ih kok bisa ya gitu. Iya, padahal Maybank itu dari teman-teman aku yang semua ikut salah satu yang terberat di Indo ya. Bener Kak. Karena elevationnya itu kan mereka. Itu kakak selama 42 kilo smooth aja atau ada sempet kram sakit apa gitu nggak? Puji Tuhannya nggak ada Kak, sampai mulai start sampai finish itu baik-baik saja. Wow, Bener. kok bisa Kak? Ya itulah dari latihan kita Kak. Jadinya kita kalau misalkan kita long run, misalnya ada yang kurang, ada atau cedera atau kram gitu, apa sih yang ngatasinya gitu. Kebetulan kemarin saya yang latihan tuh belum pernah sih Kak, jauh-jauh lah. Wah, Ya. selama kakak udah ngikutin full marathon udah berkali-kali juga berarti ya? Ya benar Kak. Itu pernah nggak dalam seumur hidup ngalamin cedera? Pernah Kak. Tahun 2023 setelah bormar kan 42 kilo, 2 minggu setelah itu saya langsung turun HM di PLN. Nah jadi tuh saya KM 5 udah parkir. Daripada saya pingsan mending saya parkir Kak. Parkir itu apa? Istirahat? Bukan, itu saya udah DNF, udah berhenti. Jadi saya sudah keluar dari jalur. Saya sudah angkat tangan gitu kan. Terus daripada kaki saya putus, kesehatan tuh lebih penting Kak. Iya. Itu karena kakak terlalu cepet jarak waktunya dari full marathon ke half marathon Iya ya? bener. Kayak pemulihannya tuh belum pulih itu kan. Harusnya butuh istirahat. Jadi saya maksa gitu Kak. Berarti yang boleh tuh kalau sebulan sekali full marathon kemepetan nggak? Sebagusnya itu 2 kali setahun Kak. Oh. Iya. Itu kemarin saya hampir 3 kali maraton, makanya kayak terjadi cedera lutut gitu Kak.
Oh gitu. Berarti seorang pelari podium pernah DNF ya? Bener. Apa yang paling kakak sedihin selama pengalaman race yang do not finish tuh? Yang saya sedihkan itu pada tahun 2020 kan saya undangan nih dari Borobudur Marathon. Nah di situ kan pada saat COVID ya kak. Jadi pada saat COVID itu atlet yang diundang cuma itu yang bisa ngikut race, yang lainnya kan nggak bisa. Oh jadi hanya undangan doang? Iya, Wow. karena kan posisinya COVID. Nah kami kemarin diundang sekitar 15 atau 20 orang ya. Nah di situ persiapan saya tuh kurang, memang kurang. Terus percaya diri juga nggak ada kan. Nah itu pas KM 13 atau 14 saya udah nggak sanggup gitu kak, udah nggak bisa dipaksa. Wah. Saya juga di NF juga di situ. Apa yang kakak rasain pas akhirnya udah deh nggak sanggup, nggak kuat, kita selesai aja gitu? Namanya juga ini kak, kurang persiapannya, kurang latihan juga, persiapan ya namanya juga COVID kak, asik-asik main gitu kan. Tiba-tiba diundang, persiapan nggak ada. Ya kalau saya lanjut udah pingsan saya ini kak. Daripada pingsan mending do not Mending finish saya aja langsung ya. biar diangkat. Bijak ini, bijak. Jadi nggak memaksakan diri ya, karena banyak teman-teman pelari yang mereka di tengah maksain, akhirnya ujungnya tetap do not finish tapi pingsan. Iya benar kak. Itu kita harus tahu kapasitas diri ya, kapan harus berhenti, Betul. kapan harus lanjut ya. Iya benar. Makanya penting banget buat latihan. Boleh nggak spill kak secara pelari podium gitu? Apa sih latihannya kakak? Setiap hari kah atau gimana? Kalau saya latihannya setiap hari kak, kecuali pagi sore kan ya, setiap hari tuh pagi sore. Kalau hari Kamis itu sorenya saya renang. Terus untuk race-nya biasanya Sabtu sore juga saya istirahat. Oh gitu. Lucu loh, menarik. Ini pertama kalinya aku nemu pelari yang ada masukin menu renang. Iya benar. Kenapa tuh kak? Emang ada hubungannya renang dengan lari kah? Oke kak, sebenarnya itu ada kak, soalnya kan kita terlalu berat latihannya. Jadi otot kita itu perlu meredakan. Jadi pada saat kita berenang itu kayak recovery gitu kak, biar otot-otot itu kayak gimana ya, asam laktatnya itu kayak nggak menumpuk. Gak menumpuk di kaki semua Iya, gitu ya. bener. Jadi satu tubuh ototnya dilatih. Bener kak. Jadi ini gunanya renang ya. Wah aku baru tahu loh, ternyata teman-teman pelari bisa coba selipin menu renang dalam seminggu itu ya. Iya. Tapi kalau sore renang, paginya nggak latihan berarti ya? Paginya tuh latihan dulu kak, interval dulu. Habis itu kan interval, setelah interval tuh kan capek ya. Jadi itu siang kita itu berenang. Wah interval kan capek banget ya kak. Aku ngelihat orang interval sampai muntah-muntah gitu. Nah itu dia kak, untuk menuju sampai saat ini yang bisa podium itu dari situlah kak. Jadi banyak orangnya yang lihat podium, ih bagus banget. Iya, Tapi iya. kan dia nggak tahu latihan kita Perjuangannya. muntah-muntah gimana di belakang kak. Orang itu cuma tahu kita Podium. podium dapat duit, tapi dia nggak tahu kesusahan kita pada saat latihan. Gimana kak kesusahannya? Kak pernah muntah-muntah juga? Ya itu udah sarapan pagi kak setiap hari. Serius kak? Iya kak. Latihannya tuh apa aja, semua tempo, interval, gitu-gitu? Iya, tapi saya kebanyakan interval panjang kak. Soalnya kan fokus maraton. Sepanjang apa? Kali Misalnya 1000 ya? 5.000 kali 4. 5.000 kak? Iya. Wah itu panjang banget sih kak. Habis itu kak kita sprint lagi. 400 kali 10 lagi, aduh. Dalam hari yang sama itu? Iya, biar dapat speednya juga kak. Wah tapi tuh kakak selama ini latihan pakai coach juga nggak? Iya, pelatih. Karena penting ya pelatih tuh. Penting banget sih menurut kak, karena dari pelatih kan dikasih motivasi, dikasih menu latihan, dikasih semangat. Ya itu juga sih salah satunya bisa seperti ini kak. Wow, apa yang membuat kakak pas awal tuh mau lari? Nah dulunya itu pas SMP ya, ada tuh olahraga. Nah disuruh guru olahraga lah kami lari ke ladang-ladang ya kan, namanya juga sekolah saya di kampung-kampung kak. Nah saya juara 1 dikasih duit 2.000 kak. Ya Lucu saya banget. bangga ya kan, dapat mie 2 porsi lagi. Dulu kan masih murah ya kak. Zaman mie. dulu 2.000 dapat mie 2 porsi. Gope Ya? udah dapat mie sama bakwonya kan. Nah abis itu minggu depannya kami diajak nih lomba lari. Ternyata ada lomba lari antar sekolah. Itu lombanya ada yang 100 meter, 400,
sama 1.500 sama 5.000. Nah karena saya awal lari itu saya dibuat kategori 100 meter sama 400 meter Kak. Nah di situ saya podium. Ternyata saya dapat duit 200.000 kan ya. Gede banget Dari dong. 2.000 sampai 200.000 loh Kak. Iya. Kayak wah gede banget ini. Bisa beli HP. Iya. Walaupun nggak yang mahal banget ya kan. Ya. Jadi saya tertarik Kak. Wah dapat sehatnya, dapat duitnya kalau saya ikutin. Nah dari situlah Kak saya tertarik dari situ. Oh berarti awal mulanya kakak tuh lari kenceng dari jarak pendek? Iya Kak, karena dibilang pelatih ya atau guru olahraga waktu itu, kalau kita mau jadi pelari itu misalnya entah maraton, kita harus mulai dari 100 dulu, jarak pendek dulu. Makanya dulu Kak saya tuh pelari 100 dulu Kak, sprint dulu baru bisa maraton. Jadi dari sprinter ke maraton. Iya. Berarti total berapa tahun kakak lari tuh? Waduh kayaknya 11 tahun ya Kak. 2014, sekarang 2025 ya, 11 ya. Udah 11 tahun kakak Iya. lari. Iya. Nah selama 11 tahun nih kakak kan latihan terus. Pernah nggak kayak mau nyerah, ngapain sih aku ngelakuin ini nih berat banget, apa berhenti jadi tengah ya, apa ini bukan jalan aku ya, atau mau cari jalan lain kayak gitu? Pasti pernah ya Kak, tentunya pasti pernah. Tadi aja ya aku mikir yang PLN ya tadi, KM16 itu udahlah gitu. Tapi saya berpikir lagi, fokus Bormar, masih ada Bormar gitu. Mungkin ini belum rezeki, tapi setidaknya kalau nggak podium, yang penting finish. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab gitu loh Kak, biar memotivasi diri sendiri. Masih banyak lomba yang lain, mungkin ini belum rezeki, mungkin rezekinya di event lain. Oh jadi tetap kayak ayo bisa kayak gitu selama 11 tahun. Kecuali kalau kita sudah memang udah nggak sanggup. Kalau masih bisa Kak, walaupun PES 5, PES 6 kita selesaikanlah tugas kita Kak. Karena itu tanggung jawab. Wow. Malu kita kalau misalkan parkir tapi nggak ada cedera. Dibandingkan kita kayak finish nih, nggak dapat podium tapi selesai tugas kita Kak, tanggung jawab kita. Itu sih paling bagus menurut saya Yang penting pemikirannya. finish ya. Iya Kak. Wah kalau kakak tuh kalau podium itu apa sih yang pace tercepat kakak berarti? PES tercepat itu saya mengikuti 5 kilometer. 5. Kemarin saya pakai 18:52 menit. 18 menit 50 detik. 5 kilo? Iya, itu PB pertama saya tuh Kak. Wah itu pace berapa ya? PES 3:40-an ya Kak ya, kalau nggak salah. 5 kilo pace 3:40. Iya Kak. Wah itu kenceng banget Kak. Tapi masih ada lebih kencang dari saya Kak. Wah ada tah? Iya, buktinya kan kemarin tuh saya PB tapi nggak juara. Itu Jabar Open-nya 2023. Wah Pas acara ESIC 1906 yang kemarin terakhir tanggal 21 September. pernah nggak Kak selama lari gitu ada mindernya sama yang podium, misalnya kita lagi nggak podium terus minder gitu? Ya pastinya pernah ya Kak, cuman ngapain dipikiri gitu loh Kak. Kalau semakin kita pikir semakin down mental kita Kak. Wow. Kalau saya ya, nggak tahu teman-teman yang lain gitu. Katanya tuh pas lari maraton musuh terbesar tuh pikiran kita ya? Itu diri sendiri Kak. Sanggup nggak kita gitu. Jadi kita harus bisa nggak gitu. Ya lawan diri sendiri Kak. Menurutku kalau maraton itu lawan diri sendiri aja. Gak usah lawan saingan, mau cepat mau nggak silahkan. Monggo. Tapi kalau saya pribadi ya Kak, ya saya mengikuti pace saya. Yang penting sampai finish saja. Wow, kakak ada nggak kayak peraturan-peraturan yang kakak tegaskan dan disiplin dalam hidup, kayak misal tidur harus berapa jam, bangun jam berapa, harus tidur sebelum jam gini, nutrisi makanannya dijaga gitu-gitu? Ya tentunya pasti ya Kak. Kalau misalkan atlet kan minimal jam 9:30 udah tidur, bangun tuh kan jam 5. Terus disiplin, harus latihan, harus disiplin. Kalau pengen podium ya disiplin latihan pagi sore setiap hari. Terus untuk menu makanannya terus harus dijaga. Apa yang dibutuhkan tubuh itu harus disesuaikan Kak. Jangan nanti kita kalorinya nih banyak keluar, misalnya kalorinya 1000 keluar, masa kita masukkan ke tubuh 500, itu bisa kekurangan gizi namanya. Berarti nutrisi hariannya harus tercukupi banget juga, kakak liatin banget ya? Ya harus 50-50 lah ya Kak ya. Kakak pernah minum ini nggak, BCAA gitu? Kemarin saya masih coba yang ini nih Kak. Wih kakak coba Iya, ini coba yang ini rasa apa ya kemarin? Thai mango. Bukan juga. yang ini tapi apa sih namanya itu? Satu lagi. Itu kemarin yang rasa coklat. Oh rasa coklat, Iya. kakak cobain. Gimana?
Manis sih Kak. Iya. Manis ya. Iya, jadi buat lari itu dibutuhin protein juga ya Kak? Bener Kak. Misalnya kalau setelah lari ya, kita kalau minum ini kayak mengembalikan tenaga gitu loh Kak. Oh. Kalau saya ya, soalnya kan itu yang saya minum itu kayak pembentukan otot. Terus saya kan belum ada ototnya, jadi saya mau minum itu. Oh, bener-bener apa cocoknya gainer ya Kak? Nanti tim Muscle First boleh kirimin gainer ya ke Kak Angel buat cobain. Jadi tuh dari Muscle First ada produk gainer Kak buat kita. Biasa long run kan bakar kalori banyak banget ya Kak. Jadi biasanya ini digunain H-1 carb load. Karena kan pelari katanya H-1 harus carbo loading banget ya. Kayaknya bukan H-1 deh Kak. Kalau untuk maraton itu biasanya pokoknya seminggu sebelum race itu di situ kita jaga. Wah. Jadi sebelum race juga pas nih besok race malam ini kita memang makan banyak Kak, karena besok untuk lomba besok nanti kan kita lombanya 3 jam nih, masa kita makan sedikit, tapi harus jaga pola makannya itu seminggu sebelum race Kak, harus bagus banget gitu. Jadi seminggu sebelum race harus carb load, terus setelah race juga harus isi lagi karena harus bakarnya banyak ya. Bener Kak. Kakak sekali full maraton bisa bakar berapa kalori Kak? Aduh saya jarang saya lihat Kak, paling 3.000 ya. Wah 3.000 kalori. Iya. Wah kakak berarti harus jaga berat badan terus, kalau nggak makin kurang ya. Iya Kak, ini saya makin gemuk ini Kak, tambah 2 kilo ini. Nggak kelihatan kakak ini kecil banget loh kayak Angel loh. Tapi berat badan ngaruh nggak ke lari kenceng? Sebenarnya itu nggak ngaruh, menurut saya nggak ngaruh karena sesuai porsi latihan kita Kak. Oh, soalnya saya. kan ada yang bilang kan makin kecil makin kurus makin tidak berat, makin kan kencang. Kalau dia kurus kremping juga kalau nggak latihan gimana bisa podium juga kan? Gak ada kekuatannya juga ya. Itu yang pertama itu latihannya Kak, mendukung. Wah kalau dari kakak keluarga sendiri gitu, pas tahu kakak lari podium, mereka dukung untuk kakak terus lari atau gimana? Atau ada sempat omongan, udahlah ngapain atau gitu? Ya tentunya dulu dari diri saya Kak, bukan dari dorongan orang tua ya. Jadi orang tua itu apa yang mimpi saya jadi pelari ya udah silahkan. Jadi kalau saya itu podium ya puji Tuhan. Karena dari dukungan orang tua dan doa orang tua saya nggak bakalan seperti ini ya Kak ya. Suportif banget. Apalagi katanya kakak nemu jodoh dari lari ya? Iya bener Kak. Oh kok bisa sih, ceritanya gimana? Tuh kemarin kami tuh chat DM di IG gitu. Terus saya kebetulan lomba di Jakarta Marathon, full maraton kan. Iya, kapan tuh, tahun berapa? 2022. Kan podium 1 ya. Aku suruh datang. Sebelum saya lomba udah datang duluan dia Kak. Bayangin aja tuh Kak, kita start jam 5 dia datang lebih awal. Jadi effortnya itu loh Kak, kok bisa? Astaga kok bisa ya gitu ya. Dari situlah awal mulanya Kak. Sesuportif itu Kak. Saya juga bingung Kak, kok bisa ada manusia seperti ini gitu ya. Gimana gak mau nangis, kita jadi semangat larinya ya. Ya iya dong Kak, sweet banget. Ya ampun, semoga teman-teman pelari bisa dapet jodoh yang suportif juga di lari ya. Amin. Karena ya pasangan itu, dukungan dari orang sekitar ngaruh banget ya. Ngaruh banget Kak, apalagi dulu masih pacaran tuh jam 9 jangan main HP, tidur. Kalau enggak sleep call nih Kak, sleep call, udah tidur belum? Jadi gini kita nggak bisa buka mata gini, kalau gerak kenapa belum tidur ya? Jadi banyak yang bilang ya lah, ada banyak laki-laki yang memotivasi, ada yang enggak ya Kak. Kebetulan yang dapat itu Kak memotivasi bener. Wow, sampai sekarang tuh Kak masih didukung saya. Wah justru pasangan yang baik adalah pasangan yang membantu kita, yang bisa mensupport bukan cuma dengan kata-kata tapi di action ya. Sampai tidur pun beneran tidur gitu ya. Bener Kak, mulai pacaran sambil menikah juga. Sleep call itu Kak, kan dia tuh dinas di situ ya, di luar ya. Masih di sini juga Kak, di kota ini. Itu kalau kita ini VC Kak, video call gini, habis tidur baru dimatikan. Kalau belum tidur tuh Kak, kamu mau juara nggak? Kamu mau juara nggak gitu tuh Kak. Makanya jadi saya kayak termotivasi. Ya ini pesan untuk kalian semua nih para pelari. Standarnya pasangan pelari tuh kayak gini. Kalau kayak gini jangan dulu lah gitu. Iya, ikutin lah kayak suami saya. Iya, ikutin langkah suaminya Kak Angel. Sampai nge-support kita, kamu mau juara nggak? Dimotivasi terus Kak. Ya. Iya. Hebat banget, karena kadang ada aja pasangan toksik, kamu udahlah nggak usah, kamu temenin aku aja kayak gitu.
Iya benar Kak, tapi dia mendukung. Ya Ya udah menikah juga kan dia harusnya kayak punya harus tanggung jawab seperti ini, seperti ini. Ya udah kalau kamu mau masih lari, ya udah aku dukung. Gitu Ya loh Kak, ampun, kayak pengertian nggak ada paksaan, kayak nggak terikat juga Kak. Ya Kayak mendukung gitu loh. enak banget ya bisa kayak gitu. Wah, ini tips buat temen-temen ya. Selain dari lari doang, lari itu bisa bikin kita hidupnya jadi lebih happy, sejahtera juga. Apalagi kalau podium dapat hadiahnya sampai 75 juta gitu ya. Dan bisa dapat pasangan juga. Ih, seru banget loh Kak. Kak, ada nggak pesan buat teman-teman pelari? Apa sih yang harus teman-teman lakuin supaya bisa podium gitu? Oke, untuk teman-teman yang masih baru-baru lari ya, tentunya pasti harus ada tekad, niat dan untuk latihan harus konsisten, terus harus disiplin. Nah, kalau misalnya kita nggak latihan ya, pastilah hasilnya kan nggak maksimal ya. Semua itu berawal dari latihan, niat dan konsisten supaya bisa podium, hasilnya juga maksimal ya Kak. Wah, katanya gini ya, sebenarnya pertempuran pelari itu bukan di hasilnya, bukan saat race, tapi di latihannya ya. Bener Kak. Katanya race itu kayak selebrasi dari yang udah dilatihankan sama ini. Benar, jadinya itu kayak kalau latihan kita nih udah bagus, pasti kan hasilnya baik. Ya terus makin pede dong kita Kak. Iya. Kalau misal latihan kita bagus, kita percaya, pasti kita dapat hasil yang baik. Wah, gimana cara nangkalin mood? Ya lawan diri sendiri Kak. Nah ibaratnya nih aku punya target. Nanti aku bormar di sini, harus latihan sungguh-sungguh, harus konsisten, lawan banyak, lawan tuh nggak tidur. Kita harus lawan diri sendiri Kak, supaya bisa kita latihannya konsisten, latihannya pokoknya semangat, diri sendirinya terutama Kak, itu lawannya. Sama terakhir deh, pesan dari kakak buat teman-teman yang berusaha untuk podium tapi gagal atau belum podium padahal udah latihan keras gitu. Apa motivasi pesan buat teman-teman? Untuk teman-teman yang belum bisa mendapatkan podium, tetap semangat berlatih, tetap konsisten dalam berlatih karena semuanya itu berawal dari latihan dan diri sendiri juga jaga kesehatan karena kalau latihan itu membutuhkan yang diperlukan tubuh. Supaya hasilnya baik, tetap latihan itu aja Kak. Nah, keren banget. Ini kita ngelihat ya dari Kak Angel, aku ngelihat kedisiplinan yang Kak Angel. Karena dari tadi cuma nge-push latihan berarti terpancar, terreflek betapa Kak Angel ini disiplin, konsisten terhadap latihannya, makanya hasilnya bisa ratusan podium. Keren banget. Ini suatu kebanggaan tim Muscle First bisa kehadiran Kak Angel. Kak Angel sukses terus. Ditunggu untuk podium-podium selanjutnya Kak. Yang aku yakin Kak Angel pasti podium terus. Amin Kak. Kak, Amin. thank you so much ya udah dukung Muscle First. Dan nanti Kak Angel cobain BCA semua gainer dari Muscle First. Kita support Kak Angel biar terus podium juga. Siap Kak, terima kasih banyak loh Kak atas undangannya. Thank you Kak Angel. Bye Sobat Muscle.